banjir di Cilegon dan Serang, Banten melumpuhkan aktivitas warga. BMKG memperkirakan hujan masih akan turun hingga beberapa hari ke depan. Saya Resa Nadia, kita awali seputar aja siang hari ini. Jembatan gantung yang menjadi satu-satunya akses warga putus diterjang banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan pelajar kini harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai berarus deras agar bisa ke sekolah. Dibantu orang tua, warga dan petugas, puluhan siswa SD ini harus berjuang menyeberangi sungai Cikarang untuk bisa berangkat ke sekolah. Bahkan dari perjuangan ini, beberapa orang siswa nyaris hanyut terbawa derasnya arus. Kondisi ini dilakukan para siswa setelah sekitar kawasan Kabupaten Sukabumi diterjang banjir bandang awal Desember lalu. Perjuangan menempuh pendidikan dengan bertaruh nyawa ini dilakukan lantaran tak ada pilihan jalan lain bagi siswa untuk bisa sampai ke sekolah. Kalau dibilang takut sih ya takut ya, tapi mau gimana lagi, gak ada jalan lagi. Kalau ada satu-satunya jalan ya itu jauh. Ya paling kalau yang paling dekat ke sini sih. Sebelumnya jembatan gantung sepanjang 40 meter yang menjadi akses satu-satunya penghubung Kecamatan Surade dan juga Waluran terputus diterjang banjir bandang. Warga berharap pemerintah bisa segera memperbaiki jembatan yang menjadi satu-satunya akses jalan untuk beraktivitas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, tetap waspada di awal tahun, peluang banjir masih terjadi. Di Banten, banjir akibat hujan deras belasan jam merendam wilayah Cilegon dan Serang, melumpuhkan aktivitas warga. Pada banjir Siring sudah mulai. Arus deras banjir menerjang pemukiman warga di Kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten. Lebih hati-hati dan waspada, banjir Siring sudah mulai datang dikirim dari kami. Akibat hujan deras beberapa jam, sungai meluap merendam rumah warga di bantaran. Derasnya banjir setinggi hampir 1 meter membuat aktivitas warga lumpuh. Akses jalan tak bisa dilalui kendaraan. Meski wilayah Kecamatan Cibeber dikenal langganan banjir, banjir terjadi di awal tahun adalah banjir terparah. Selain faktor hujan beberapa jam, penyepitan drainase dan banjir kiriman dari Mancak Serang memperparah banjir di kawasan ini. Habis duhur ya Pak? Sebelum duhur. Duhur udah langsung tinggi air ya? Padahal udah nggak hujan lagi ya? Iya, karena kan nggak ada pembuangan Pak, susah di sini, pembuangannya kecil, paritnya. Hujan deras belasan jam mengakibatkan 4 desa di Kecamatan Mancak di Serang, Banten terendam. Rumah terbuat dari kayu, bahkan terseret arus banjir. Warga menyelamatkan sepeda motor lantaran khawatir ketinggian banjir bertambah. Banjir disertai longsor menerjang wilayah desa Cikedung, Telaga Sangian, dan Waringin. Banjir terparah terjadi di Kampung Kelomberan, Desa Cikedung. Dari Banten, tim kontributor iNews melaporkan. Puluhan siswa SD di Depok, Jawa Barat nyaris tak bisa masuk sekolah karena sempat disegel ahli waris. Orang tua berharap Pemkot Depok segera menyelesaikan sengketa lahan sekolah ini. Puluhan orang tua dan siswa SD Negeri Utan Jaya melayangkan protes setelah tak bisa masuk ke halaman sekolah mereka di kawasan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pagar sekolah disegel ahli waris, terpasang spanduk bertuliskan lahan sekolah bukan milik Pemkot Depok. Setelah petugas Satpol PP bernegosiasi, akhirnya ahli waris mengizinkan segel palang kayu dibongkar. Penyegelan ahli waris mengganggu aktivitas belajar di hari pertama sekolah. Siswa kelas 1 hingga kelas 4 diminta belajar dari rumah. Sedangkan siswa kelas 5 dan 6 terpaksa belajar di lapangan dekat sekolah. Kita sebagai orang tua pengennya kan kita nitipin anak sekolah di sini, sekolahnya biar lancar lagi, biar normal, jadi anak nggak terkendala, terus belajarnya juga nggak terganggu lagi. Hari kedua pasca penyegelan sekolah, aktivitas belajar kembali normal, siswa kembali belajar di ruang kelas. Hanya terlihat spanduk yang masih terpasang sebagai bentuk protes ahli waris atas kepemilikan lahan sekolah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Jalan dikeruk sedalam 2 meter oleh pemilik lahan. Warga perumahan Kota Palembang, Sumatera Selatan terisolir tak bisa melintas. Warga kesal nyaris bentrok dengan keluarga pemilik lahan.
Alat berat ekskavator mengeruk jalan sedalam 2 meter di komplek perumahan Jalan Karim Kadir, Palembang, Sumatera Selatan. Pengerukan dipicu sengketa tanah antara pemilik lahan dengan pihak pengembang perumahan. Akibat aksi sepihak pemilik lahan, warga kini terisolir, tak bisa keluar perumahan, bahkan meski dengan berjalan kaki. Warga juga tak bisa bekerja, anak-anak pun tidak bisa bersekolah. Kesal tidak ada solusi, warga nyaris bentrok dengan keluarga pemilik lahan. Cak mana kalau budak kecil nak sekolah, hari ini hari pertama budak nak sekolah. Entah ada nak melahir ke. Kita anggaplah sekolah bisa libur ya, wong nak melahir ke. Berpikir wong sakit, entah ada wong mati di dalam. Tak hanya mengeruk jalan perumahan, keluarga pemilik lahan mengancam akan meratakan beberapa rumah yang berdiri di lahan sengketa. Kita kasih waktu lagi untuk 11 unit rumah yang dijual sama developer. Jika 1 minggu tidak ada konfirmasi, tidak ada etikat baik, terpaksa akan kami ratakan. Warga berharap sengketa antara pemilik lahan dan developer segera menemukan solusi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Anggaran makan bergizi gratis 10.000 per porsi, tapi harga pangan justru melambung tinggi, terutama harga cabai. Sudah ada Jen Cahyani di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat. Ya Jen, berapa kenaikan harga cabai saat ini? Baik Raisa, kenaikan harga cabai yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia juga terjadi di daerah DKI Jakarta. Dan salah satunya di tempat saat ini kami melaporkan, yakni di Pasar Gondangdia. Nah, ini juga terjadi kenaikan pada harga cabai dan beberapa bahan pokok lainnya. Nah, saya akan tunjukkan saat ini ada harga untuk cabai rawit merah. Ini harga cabai rawit merah yang semula dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp130.000 per kilogramnya, jadi naiknya lebih dari 100%. Kemudian untuk cabai keriting, ini yang semula harganya Rp40.000 per kilogramnya, kini dihargai Rp80.000 per kilogramnya, jadi naiknya 100%. Kemudian untuk cabai rawit hijau, cabai hijau ini yang semula harganya Rp60.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Jadi harga beberapa jenis cabai ini memang melambung tinggi. Namun Nadia dan juga pemirsa, selain harga cabai, untuk harga sayur-sayuran juga naik. Di antaranya ada sawi putih, kemudian pokcoy dan juga sayur kol ini juga mengalami kenaikan harga. Menurut para pedagang yang ada di sini, kenaikannya mencapai Rp10.000 per item ya. Dan prediksi para pedagang di sini memang kenaikan dari bahan pokok sayur-sayuran terutama ini adalah karena cuaca di Indonesia yang cukup ekstrim beberapa waktu kebelakang ini, dan mereka berharap untuk kedepannya harga-harga sayuran dan juga bahan pokok lainnya kembali stabil agar para pembeli tidak mengurangi jumlah belanjaan mereka. Nadia. Baik, terima kasih Jen melaporkan dari Pasar Gondangdia, Jakarta. Pemirsa, teliti sebelum membeli. Di Cirebon, Jawa Barat beredar minyak kita palsu. Label minyak kita palsu dicetak sangat mirip dengan minyak kita asli. Namun jika dilihat dengan teliti, minyak kita palsu keruh dan terdapat residu di dalam kemasan. Masyarakat diminta waspada saat akan membeli minyak goreng bersubsidi Minyak Kita. Pasalnya di Cirebon, Jawa Barat beredar minyak kita yang diduga palsu. Jika dilihat sekilas, label kemasan minyak kita palsu ini sangat mirip dengan label kemasan minyak kita asli. Namun jika dilihat dengan teliti, volume minyak goreng ini tidak sama antara satu botol dengan botol lainnya. Selain itu juga ditemukan residu di dalam kemasan. Beredarnya minyak kita palsu ini membuat para pedagang resah. Kita kan sering konsumsi sendiri nih, kita goreng kok rasanya beda, baunya juga beda, terus warnanya juga baru sekali goreng udah hitam. Makanya coba saya cek, ternyata memang kondisinya dari kemasannya udah begini. Pasca temuan minyak kita palsu, Pemkot Cirebon menggelar razia di tingkat distributor hingga pengecer mencegah penyebaran minyak kita palsu. Teman media ini kan yang asli dan ini kan yang diduga palsu sedang dalam proses. Yang mana yang palsu? Ini yang diduga. Iya. Dan ini memang sedang proses di.
Pemkot Cirebon bekerjasama dengan polisi akan mengungkap pembuatan minyak kita palsu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, bakso dan tempe orek menjadi menu makan gratis bagi 216 siswa SD Barunawati 2 Jakarta Barat pada pagi ini. Tim kami Hendri April memantau langsung antusiasme siswa saat santap bersama pagi tadi. Makan bergizi gratis ini tandanya sudah memasuki hari ketiga. Ini tepat saat ini kami sedang berada di SD Barunawati 2, tepatnya di Jakarta Barat. Untuk menu hari ini ada 216 porsi. Kira-kira untuk menu hari ini ada apa saja? Kita sudah bersama dengan adik siapa kalau boleh tahu? Nabila. Adik Nabila, boleh izin buka ya? Tempat bekal ini ada apa saja? Kalau untuk menu hari ini ternyata ini ada proteinnya menggunakan ikan yang juga ini merupakan ikan gambus laut yang ditambahkan dengan saus asam manis. Kemudian juga di sisinya ini ada tempe orek, kemudian juga untuk sayurannya ditambahkan dengan tumis buncis dan juga ada baksonya nih. Nah kalau untuk buahnya sendiri ini memang menggunakan buah salak. Kemudian kalau untuk hari ini memang tidak menggunakan susu karena kalau mengingat susu sendiri ini digunakan hanya 2-3 kali dalam seminggu. Kalau untuk menu hari ini sukanya apa aja nih? Ayamnya sama sayurnya. Oke, makasih ya. Nah, ada 40 menu yang berbeda di setiap 1 bulannya. Dan di hari Jumat ini ada menu spesial dan tentunya anak-anak sangat suka sekali. Harapannya untuk program ini dapat berjalan dengan baik. Pemirsa, selain dibagikan ke ribuan anak sekolah di 26 provinsi, makan bergizi gratis juga diberikan ke balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan anggaran sama-sama Rp10.000 per porsi, apa saja lauk yang diberikan? Ini dia informasinya. Ratusan paket menu makan bergizi gratis tiba di Posyandu Tunas Harapan 1, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Menu makanan dimasak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG Pulau Gebang. Sebanyak 67 paket menu nasi, ayam suwir, sayur tahu, telur rebus, dan 1 buah jeruk ini akan diberikan ke 49 balita, 13 ibu hamil, dan 5 ibu menyusui. Berbeda dengan makan bergizi anak sekolah yang digelar dengan makan bersama. Untuk ibu hamil dan menyusui, menu makanan akan dibawa pulang. Dari menunya udah cukup bagus, cuman paling dari sayurnya ya. Dia kadang kan anak kecil kadang yang makanya toge itu kadang dia kurang suka gitu. Gitu. Ada toge sama tempe dijadiin itu. Kayaknya kurang minat kalau yang itu sih. Yang biasa yang paling senang apa Bu? Biasanya paling wortel, jagung. Kalau yang ibu hamil itu ada tambahan telur, sama porsinya lebih besar. Lebih besar. Ya lebih banyak lah gitu. Ya mungkin karena orang tua sama balita mungkin beda. Cuman sayurnya kayaknya sama. Selain soal menu yang harus lebih variatif, makan bergizi gratis untuk ibu hamil seharga Rp10.000 per porsi ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan kalori ibu hamil sekitar 600 hingga 800 kalori per sekali makan. Dari Jakarta, Riomanik, iNews melaporkan. Pemirsa, mengerikan, ratusan limbah medis berserakan di jembatan penghubung Karawang dan Bekasi, Jawa Barat. Limbah berbahaya ini dibuang pelaku tak bertanggung jawab, mengancam kesehatan warga. Ratusan limbah medis berserakan di jembatan Pebayuran Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Limbah medis berupa jarum suntik dan infusan, tergolong limbah infeksius dan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 atau limbah B3 dibuang berserakan. Limbah medis dibuang secara ilegal, diduga dilakukan orang tak bertanggung jawab pada malam hari. Atas laporan warga, petugas Dinas Kesehatan, Damkar dan TNI Polri mengamankan ratusan limbah medis. 4 plastik besar limbah medis B3 diserahkan ke Polsek Rengas Dengklok sebagai barang bukti. Polisi diharapkan segera menangkap pelaku pembuangan limbah medis. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Kita mungkin masih ingat dengan sosok Sandi Butar-Butar, pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang viral di media sosial setelah berani berbicara soal dugaan korupsi di tempatnya bekerja. Namun kini Sandi tak lagi bekerja di Dinas Damkar Depok karena kontrak kerjanya diputus. Mengenai pohon tumbang, bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sendok kami rusak. Ya. Video ini viral di media sosial memperlihatkan Sandi Butar-Butar, pegawai Dinas Damkar Kota Depok, memperlihatkan banyaknya kerusakan peralatan di tempatnya bekerja.
Sandi bahkan menyebut kerusakan peralatan kerjanya diduga karena dana operasional dikorupsi. Namun tahun 2025 ini menjadi kado pahit bagi Sandi. Setelah bekerja selama 10 tahun di Damkar Kota Depok, kontrak kerjanya tidak lagi diperpanjang. Tanya Sandi, 2 rekan kerjanya juga tidak diperpanjang kontrak kerjanya. Tidak diperpanjang kontrak kerja karena memang habis masa berlaku kontrak kerja tersebut, dan itu ada dalam surat pernyataan dan surat kontrak pada pasal 3 yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan masing-masing PKTT di atas matra yang cukup. Sandi sempat mempertanyakan alasan pemecatannya, terlebih Sandi tidak diberikan surat peringatan terlebih dahulu. Sandi menduga ada pihak yang tidak senang dengan dirinya yang kerap mengungkap kondisi kerusakan fasilitas di tempatnya bekerja. Ya, saya juga bingung juga gitu, saya dipecat faktor apa gitu, standarisasinya seperti apa. Kalau dibilang masuk, saya masuk terus. Apa yang dikomandokan mereka, saya selalu menyelesaikan tugas saya. Sampai saya kena luka bakar, saya patah tulang dan lain-lain, saya selalu. Setelah dikurangi Sandi dan 2 orang rekannya, saat ini pegawai Damkar Kota Depok berjumlah 137 orang. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Informasi olahraga pemirsa, setelah resmi dipecat PSSI, Shin Tae-yong akhirnya bersuara. Melalui akun pribadinya, STY berpamitan meminta seluruh skuad Garuda bermain maksimal agar bisa lolos ke Piala Dunia. Setelah resmi dipecat Senin lalu, Shin Tae-yong akhirnya berkomentar di media sosial. Melalui akun pribadinya, STY menyampaikan pesan untuk asisten pelatih Nova Arianto. STY meminta maaf tidak mendampingi hingga akhir, namun tetap meminta Nova untuk menjaga pemain lokal serta mendoakan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia. Beragam momen keakraban STY bersama para pemain pun terus beredar di media sosial. Bahkan pria 54 tahun ini sempat menangis bersama para pemain setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke Olimpiade lalu. Kedekatan STY dengan para pemain dalam 5 tahun menjadi bukti kepemimpinannya bersama Timnas Merah Putih. Semoga dari keputusan PSSI ini bisa menjadi langkah tepat, termasuk bisa meloloskan Timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia. PSSI memastikan telah mengambil keputusan tepat dalam memutus kontrak Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia. Selain itu, PSSI membantah adanya dugaan skandal judi pada calon kuat pengganti STY. PSSI memastikan keputusan memberhentikan Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia sudah menjadi keputusan yang tepat. Dinamika di dalam Timnas Indonesia menjadi salah satu faktor yang mendorong diambilnya keputusan pergantian pelatih Timnas. Ada dinamika yang kita lihat akhirnya memang keharmonisan itu yang berat. Nah, itu yang membuat susah untuk diteruskan. Keputusan pergantian pelatih ini mendapat perlawanan dari supporter Ultras Indonesia yang melayangkan surat terbuka meminta penjelasan resmi. Pemecatan ini juga sempat disesalkan anak STY, Shin Jae-won, yang disampaikannya melalui media sosial. PSSI menyebut komentar yang disampaikan anak STY masih dalam taraf wajar karena perhatian anak kepada ayahnya. Namun PSSI memastikan telah memberikan yang terbaik untuk STY. Gaji nggak pernah telat. Beliau minta untuk ya banyak hal kita kasih. Saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga tahu kok apa yang kami lakukan, dan kompensasi yang kita berikan juga sesuai dengan kontrak. Sementara sosok Patrick Kluivert yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat pengganti STY justru banjir kritik dari para netizen. Legenda Timnas Belanda ini diduga terlibat sejumlah kasus mulai dari judi dan juga kriminal. Menanggapi rumor ini, PSSI dengan tegas membantah calon pelatih Timnas Indonesia itu terlibat sejumlah kasus. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemecatan STY barangkali menjadi hari patah hati nasional fans Timnas Indonesia. Begitu banyak kenangan yang ditorehkan STY dalam kiprahnya selama 5 tahun mengangkat prestasi Timnas Garuda. Sosok inspiratif ini kami rangkum dalam Mereka Punya Cerita. Udah apa?
Ntar ada pelatih baru. Nangis kejer bocah ini barangkali mewakili suasana hati fans Timnas Indonesia setelah PSSI memutuskan memecat Sinteyong. 5 tahun membersamai pemain Timnas Indonesia tentu meninggalkan banyak cerita dan kenangan, termasuk warna baru Coach STY dalam menangani para pemain. Tangan dingin STY bahkan mampu mengerek peringkat FIFA Indonesia dari posisi 173 ke 129. Hal ini pula yang membuat fans Timnas semakin jatuh cinta pada STY. Dan di mata STY, fans Timnas Indonesia pun mendapat tempat istimewa. Selain di lapangan hijau, kehidupan pribadi STY jarang terungkap, termasuk istri STY, Cha Young-jo. Sosok istri STY ini baru diketahui publik melalui unggahannya di akun Instagram. Mantan jurnalis televisi di Korea yang cantik dan awet muda ini ternyata memiliki banyak penggemar di Indonesia. Beberapa netizen bahkan kerap menyebut Cha Young-jo sebagai ibu asuh Timnas Indonesia. Publik juga barangkali jarang mengetahui jika STY ternyata memiliki hobi bernyanyi. Berhenti dari pelatih Timnas, gairah mencetak pemain bola profesional tetap mengalir dalam diri STY. Beberapa waktu lalu, STY meluncurkan sekolah sepak bola STY Football Academy. Tim Liputan iNews melaporkan.